Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Shelly Nutami. I'm from Class A Pharmacy Major at Institute of Healthy Science Siti Khadijah, Palembang. My student ID number is 482012007017. Today in this video, I wanna tell you my answer about some question from my teacher. So let's go to the list. Perbedaannya, kalau definite article itu artikel yang digunakan untuk membicarakan satu hal yang bersifat pasti atau yang sudah disebutkan secara spesifik. Nah, biasanya pada definite article ini sebelum nouns-nya atau kata bendanya itu diawali dengan kata the. Sedangkan pada indefinite article itu adalah artikel yang digunakan apabila membicarakan satu hal yang belum pasti atau tidak disebutkan secara spesifik. Nah, pada sebelum kata bendanya nouns-nya itu diawali dengan kata atau en tergantung pada kata bendanya. Artikel itu digunakan apabila kata bendanya atau nouns-nya itu diawali dengan huruf konsonan baik secara penulisan maupun pengucapannya. Sedangkan artikel en itu digunakan apabila nouns-nya atau kata bendanya diawali dengan huruf vokal baik secara penulisan maupun secara pengucapannya. Artikel the digunakan apabila kita akan membicarakan satu hal yang bersifat pasti atau secara spesifik. Jadi artikel the digunakan apabila sang pembicara ataupun sang pendengar sudah mengetahui apa hal yang sedang dibicarakan. Untuk 5 contoh artikel ada a strawberry, a car, a monster, a rainbow, a university. Untuk 5 contoh artikel an ada an apple, an orange, an ice cream, an uncle, dan an hour. Untuk 5 contoh artikel the ada the flower is so beautiful, the money on the desk belongs to Albert, ada police pass me the ketchup, she plays the piano, dan yang terakhir this is the cat that I found yesterday. Jadi adverb of frequency bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, adverb berarti kata keterangan, sedangkan frekuensi adalah frekuensi atau banyaknya suatu hal. Jadi kalau secara panjangnya adverb of frequency itu diartikan sebagai kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering satu hal dilakukan. 5 macam adverb of frequency antara lain, 1 always atau selalu, yang kedua usually atau biasanya, yang ketiga sometimes atau terkadang, yang keempat seldom atau jarang, yang kelima never atau tidak pernah. Untuk penempatan adverb of frequency pada kalimat positif itu ada beberapa cara, diantaranya apabila dalam satu kalimat hanya memiliki satu verb atau kata kerja, maka rumusnya subject plus adverb of frequency plus verb plus predicate. Nah, contoh dalam kalimat adalah Aiden usually goes to work by car. Nah, sedangkan apabila dalam satu kalimat itu memiliki dua verb atau dua kata kerja, maka rumusnya subject plus helping verb plus adverb of frequency plus main verb plus predicate. Contohnya, I can never remember his name. Contoh kalimat adverb of frequency yang positif adalah I seldom go to museum with my family. Contoh kalimat negatifnya I don't usually go to museum with my family. Contoh kalimat interrogatifnya do you always go to museum with your family? Simple present tense adalah suatu bentuk kalimat yang menyatakan kebiasaan sehari-hari atau kegiatan sehari-hari yang sedang terjadi saat ini atau dalam waktu sekarang dalam bentuk yang sederhana.
Kalimat nominal adalah suatu kalimat yang di dalam kalimat itu tidak memiliki kata kerja atau verb. Sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja atau verb. Rumus kalimat nominal positif adalah subject plus to be plus non-verb plus object. Contohnya dalam kalimat I am a student. Rumus kalimat nominal negatif adalah subject plus to be plus non-verb plus object. Contohnya dalam kalimat I am not a student. Rumus kalimat interrogatifnya adalah to be plus subject plus non-verb plus object. Contoh dalam kalimatnya Are you a student? Rumus kalimat verbal positif adalah subject plus verb 1 plus object. Contohnya dalam kalimat I speak English every day. Nah, rumus kalimat negatifnya adalah subject plus don't or doesn't plus verb 1 plus object. Contohnya dalam kalimat I don't speak English every day. Rumus kalimat interrogatifnya adalah do or does plus subject plus verb 1 plus object plus question mark atau tanda tanya. Contohnya dalam kalimat do you speak English every day? Do itu digunakan pada subjek yang bersifat personal pronouns atau kata tunjuk orang bentuk pertama seperti I, you, they, we. Nah, sedangkan does itu digunakan pada kata tunjuk orang bentuk ketiga atau third person seperti she, he, it. Perbedaannya, bila verb atau kata kerja yang tidak ditambah imbuhan s dan es itu adalah kata kerja yang memiliki subjek yang bersifat personal pronoun atau kata tunjuk orang bentuk ketiga seperti I, you, they, we. Nah, sedangkan verb yang diberi imbuhan s atau es itu adalah verb yang memiliki subjek yang bersifat third person atau kata tunjuk orang bentuk ketiga she, he, dan it. Perbedaan singular nouns dan plural nouns adalah jika singular nouns itu digunakan untuk menunjukkan kata benda yang bersifat tunggal atau tidak lebih dari satu. Seperti contoh an ice cream, an uncle, a monster, a rainbow. Nah, pada sebelum kata bendanya itu diawali atau an. Sedangkan plural nouns itu digunakan untuk menunjukkan kata benda yang bersifat jamak atau lebih dari satu. Biasanya di akhir kata bendanya itu diberi imbuhan s, es ataupun ies. Seperti contoh babies, heroes, monsters, boys. Countable nouns itu adalah nouns atau kata benda yang dapat dihitung secara langsung dan bersifat pasti. Seperti contoh I have two sisters. Nah, sedangkan uncountable nouns itu adalah nouns atau kata benda yang tidak dapat dihitung secara pasti. Seperti contoh I need some sugar. Abstract nouns itu kata benda yang berupa ide, konsep, perasaan, gagasan, atau lain sebagainya. Nah, kata benda ini dapat dipikirkan dan juga dirasakan, tetapi tidak dapat dilihat ataupun disentuh menggunakan indera. Contohnya seperti freedom, love, hate, kindness, dan lain sebagainya. Sedangkan concrete nouns itu adalah kata benda berupa material yang dapat disentuh dan dilihat menggunakan indera, seperti car, gold, diamond, dan lain sebagainya. Proper nouns adalah kata yang merujuk pada nama orang, benda, tempat yang menunjukkan secara spesifik atau secara pasti, seperti contoh Harry Potter, Dwayne Johnson, dan lain sebagainya. Sedangkan common nouns itu adalah kata yang merujuk pada nama benda, tempat, ataupun nama orang yang disebutkan secara umum. Nah, misalnya pada contoh lawyer, doctor, or soldier, dan lain sebagainya. Compound nouns itu adalah sebuah kata baru yang berasal dari dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Seperti contoh girlfriend itu dari kata girl yang memiliki arti anak
adalah sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan sekelompok tempat, benda, ataupun orang. Misalkan pada contoh classroom itu adalah tempat untuk kegiatan belajar dan mengajar, atau misalkan audience itu adalah sekelompok orang yang sedang menonton atau menyaksikan suatu acara tertentu. Jadi WH question adalah suatu question word atau kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu informasi tertentu. Yang pertama adalah what, itu artinya apa, digunakan untuk menanyakan nama orang, benda, ataupun profesi. Contohnya pada kalimat what are you. Nah, yang kedua adalah who, itu artinya siapa, digunakan untuk menanyakan orang sebagai subjek. Contohnya dalam kalimat who are you. Yang ketiga adalah whom, artinya siapa, digunakan untuk menanyakan orang sebagai objek. Contohnya whom do you meet. Yang keempat adalah whose, artinya milik siapa, digunakan untuk menanyakan kepemilikan suatu benda. Contohnya whose bag is that. Yang kelima adalah why, artinya mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan suatu hal. Contohnya pada kalimat why do you come late. Nah, yang keenam itu adalah where, artinya di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya pada kalimat where is the museum. Nah, yang ketujuh adalah when, digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu hal yang memiliki arti kapan. Contohnya dalam kalimat when do you go to school. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah which, artinya yang mana, digunakan untuk menanyakan pilihan. Misalnya pada contoh kalimat which is your car. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah how, artinya bagaimana, digunakan untuk menanyakan kabar. Contohnya how are you, atau bagaimana kabarmu. Menurut saya jawabannya bisa. Contohnya pada kalimat negatif adalah why don't you come to my party. Sedangkan pada kalimat interrogatif adalah what song do you like? Okay guys, that's all about my answer. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.